Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yahdi ibadahu ila ahsan subul hatta ja'atin nafahatil ilahiyyah wal risalatis samadaniyah wal fuyudatir rabbaniyah fakhatamat bi khatimir rusul. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa takarram wa taraham wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa nur qulubina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan daimatan bidawamik bagiyatan bibagaik la muntaha laha duna ilmik wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita, para muallimin, para kiai, para guru, terlebih khusus kepada para habaib yang kita berharap kehadiran mereka pada malam ini di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, menyebabkan kegembiraan khusus di hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang tua kita yang kita cintai dan kita muliakan, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, matta'anallah bituli hayatih fid darin amin, di mana beliau dengan usianya yang sudah lanjut masih menyempatkan waktu hadir berkumpul bersama kita, tiada lain tiada bukan karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW, cinta kepada almarhum Kiai Haji Muallim Syafi Hazami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Yang sama kita hormati guru kita yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, sahabat saya, guru saya juga, Muallim Ubaidillah Hamdan. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Sahibul Bait yang menjadi wasilah kehadiran kita, akhinal mahbub Al-Ustadz Al-Hajj Fakhruddin Hazami, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, keluarganya dilindungi oleh Allah, dan ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin di luar gerimis atau hujan ya bisa merapat ke dalam, dan mudah-mudahan setiap rintik-rintik hujan yang turun menjadi rahmat buat kita semua. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Salawat salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita menghadiri acara agung, acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbarengan juga dengan acara haul almarhum Kiai Haji Muallim Syafi Hazami. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu luas. Selalu kita sebut mudah-mudahan kita dapat rahmat, betul? Oleh karenanya saudara, termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya, yaitu diutusnya para nabi-nabi dan para mursalin. Bentuk rahmat Allah juga setelah diutus para nabi-nabi dan para mursalin, utusan-utusan tersebut satu persatu dikasih pusaka, satu persatu dikasih pedoman dan pegangan kitab. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saya katakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hambanya, di antaranya Allah mengirimkan untuk alam dunia ini, untuk kita umat manusia, utusan yang namanya para nabi dan para rasul. Betul? Lalu mereka dikasih senjata, pedoman, pegangan, pusaka oleh Allah, namanya kitab-kitab yang suci. Untuk baginda Rasul, Al-Quranul Karim. Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat manusia dari bangsa manusia para utusan. Tujuannya 3. Yatlu alaihim, tujuannya agar para nabi itu menyampaikan kepada umat manusia ayatih, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wa yuzakkihim, yang kedua tujuan diutus para nabi dan mursalin untuk mendidik umat manusia, mendidik kita semua. Betul? Mensucikan kita dari kotor menjadi bersih, dari gelap menjadi terang, tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Wa yuallimuhumul kitab, dan tujuan selanjutnya mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hikmah, ilmu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang pada hakikatnya manusia sebetulnya dalam kegelapan dan kesesatan yang sangat nyata. Artinya ibu bapak, kalau tidak ada nabi, kita semua tidak kenal Tuhan. Betul? Tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada habaib, tidak ada Quran, tidak ada zikir, tidak ada itu semua. Makanya bentuk rahmat Allah, di antara rahmatnya Allah utus kepada kita para anbiya wal mursalin, dan mereka meninggal dunia semuanya. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka sudah meninggalkan syariat yang jelas kepada kita. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Kata Nabi, tidaklah saya wafat meninggalkan kalian, melainkan saya sudah tinggalkan syariat ini jelas, mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar. Nabi udah ajarkan. Tidaklah orang masih tergelincir karena hawa nafsunya, melainkan orang binasa. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu saudara, kalau para nabi dan mursalin meninggal dunia, berarti rahmat Allah sudah habis? Tidak. Para nabi itu dikasih oleh Allah para pewaris, yang mana para pewaris nabi ini rahmat buat kita semua. Siapa para pewarisnya nabi? Al ulama, yaitu para alim ulama. Saya kembali ke nabi dulu nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua nabi, Nabi Musa, dari mulai Nabi Adam terus sampai Nabi Isa, semuanya rahmat untuk kaumnya. Begitu juga buat kita, Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmat. Bahkan di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Nabi sendiri yang mengatakan dirinya itu rahmat. Innama ana rahmatul muhdah. Bahkan saudara, ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, matanya buta, darir al-basar, dia bilang, ya Rasul, inni darirun, saya ini buta, fad'ullah ta'ala, fad'ullah li an yushfiyani, tolong doain saya ya Rasul biar mata saya bisa melihat. Apa jawaban Nabi? In syi'ta sabarta falakal jannah. Kalau ente mau sabar, ente dapat ganjaran surga. Tapi kalau ente tetap minta doa sama saya supaya bisa melihat, saya doain. Mau pilih yang mana? Sahabat yang buta itu memilih minta didoain Nabi supaya bisa melihat. Apa kata Nabi? Kalau begitu, tawadda wa sholli rak'atain. Ente ambil wudu, habis itu salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu berdoa, minta sama Allah, doanya begini nih. Allahumma inni atawajjahu bika bi Muhammadin bi nabiyir rahmah antarudda basari.
ambil wudu, sholat, setelah selesai berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu berkat kekasihmu Muhammad SAW, manusia pembawa rahmat, kembalikan mata saya ya Allah. Maka dilakukan oleh sahabat itu, dia berwudu, sholat dan berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya, matanya kembali bisa melihat. Subhanallah. Kita malam ini hadir untuk Rasulullah, Nabi pembawa rahmat. Betul? Kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat Nabi hajat kita dikabul sama Allah. Ya, kita hadir ke sini punya hajat yang tidak ada bisa manusia terkadang menolongnya kecuali Allah. Duduk di majlis tenang, hati tentram. Kata muallim tadi, tujuannya di antara tujuan Hadratul Rasul membuat hati kita tentram, betul? Mudah-mudahan ketentraman itu bisa kita bawa sampai rumah, amin. Makanya kita berdoa berkat Nabi, mudah-mudahan Allah tentramkan hati kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala permohonan kita, amin. Taib, lalu nabinya sudah meninggal, berarti rahmatnya habis, Bib? Belum. Tidaklah para nabi dicabut oleh Allah, melainkan meninggalkan warisan-warisan. Apa itu warisannya para nabi? Al-ulama. Para ulama. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathal ilm. Para nabi itu tidak meninggal dunia meninggalkan harta, melainkan meninggalkan warisan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa orang menimba ilmu yang banyak, berlimpah, berarti dia mengambil warisan yang besar dari warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama para pewaris Nabi, betul. Ulamanya udah meninggal. Saya cuma merayakan haulnya. Sudah meninggal 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Berarti rahmat itu habis? Tidak. Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha ta'ala la yahfadhu birrajuli salih waladuhu wa walada waladuhu wa duwairatul lati haulah. Sesungguhnya Allah akan menjaga orang saleh yang sudah meninggal dunia, anaknya dijaga, amin, cucunya dijaga, amin, dan orang-orang sekitarnya, tetangganya dijaga, amin, para murid-muridnya dijaga, amin. Apalagi kalau almarhum meninggalkan anak yang saleh yang melanjutkan estafet toriko dakwanya, orang yang bernisbah kepada almarhum atau kepada putranya dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat juga, amin, Allahumma amin. Ini saudara, rahmat yang Allah turunkan ke alam dunia setelah para nabi siapa? Adanya ulama. Dari ulama ini dia yang punya hak membahas, mengupas tentang 2 pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Taraktu fikum amraini ma in tadillu ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di abada. Kutinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalau kalian pegang 2 pusaka ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa itrata al-baiti. Al-Quran sama anak cucu keturunanku. Orang tidak kenal Quran, tidak kenal ilmu Quran, tidak kenal ahlu baitnya Rasul tanpa adanya ulama, betul? Makanya ulama ini kita harus junjung tinggi. Ulama harus kita hormati. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Walaupun sudah meninggal dunia, tapi sesungguhnya mereka hidup. Beda sama orang bodoh, maaf. Orang bodoh ini walaupun hidup, dia seperti mayat. Wa ajsadum qabla al-quburi kubur wa fil jahli mautun li ahlihi. Wa ajsadum qabla al-quburi kubur. Orang bodoh, maaf, nggak mau ngaji, nggak cinta ilmu, nggak kenal ulama, nggak pernah duduk sama orang yang berilmu, masih hidup, dia seperti bangkai yang berjalan, saudara. Semakin banyak ibadahnya, semakin rusak. Al-Imam Syekh Abi Bakar As-Sakran, Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran,
bin Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Sani, beliau mengatakan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkal ma'i yudfiha. Kebodohan itu seperti api yang membakar agama seseorang. Ilmu, ngaji, duduk sama ulama, dia laksana seperti air yang bisa memadamkan api. Api nggak bisa dipadamin dengan apapun kecuali dengan air. Betul. Agama kita tidak akan lurus kecuali dengan ilmu. Makanya ilmu itu penting. Kalau masih ada orang yang mengajarkan kepada kita ilmu, hormatin. Oh, dia tidak seperti orang tuanya, dia tetap mewarisi ilmu sir dari orang tuanya. Ini saudara, Muallim Syafi'i Hazami bukan orang sekedar soleh, saudara, tapi orang yang berilmu tinggi. Ilmunya manfaat. Al ulama bimakna al kalimah, betul-betul ulama. Ulama nggak bakal habis, saudara, sampai akhir zaman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazim minal ibad wa innama yaqbidul ilma bimautil ulama. Kata Nabi, Allah itu cabut ilmu bukan dicabut dari hati para ulamanya, tapi dicabut ilmu habis dengan diwafatkan orang alim. Tahun ini orang alim yang meninggal berapa banyak? Kemarin tahun lalu yang meninggal berapa banyak? Begitu seterusnya dan sebelumnya. Orang-orang alim yang mukhlisin sudah pada meninggal dunia. Yang mukhlisin yang ada sekarang bisa dihitung dengan jari. Kita doakan mudah-mudahan ulama kita mukhlisin dijaga sama Allah. Kalau ulama-ulamaan banyak atau berpakaian sepakai pakaian ulama, nggak kehitung. Nggak ngerti ilmu aja bicara agama sekarang banyak. Betul. Itu al-jahlu bil jahli. Udah bodoh, nggak menyadari dirinya bodoh. Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi pernah ditanya, apakah ada musibah yang lebih berat untuk seseorang daripada musibah malapetaka? Qala na'am. Apa? Al-jahlu bil jahli. Musibah yang terberat itu orang nggak sadar dengan kebodohannya. Udah bodoh, nggak mau ngaji. Nauzubillahi min zalik. Saudara, orang alim ini mahal. Walaupun sudah meninggal setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, ilmu itu mahal. Al-ilmu yabqa zamanan ba'da katibihi wa katibul khatti tahtal ardi madfunu. Ilmu itu terus abadi. Kalau ilmu yang diajarkan ke orang dipakai 1000 tahun, maka pahalanya mengalir terus. Kalau dia tulis dengan penanya di buku, buku itu masih dipakai, pahalanya ngalir terus. Ya buqa zamanan ba'da katibihi wa katibul khatti tahtal ardi madfunu. Walaupun yang nulis sudah di kuburan, penulisnya sudah meninggal. Betul. Makanya ibu bapak kalau punya anak 10, minimal ada 1 yang jadi ulama. Amin. Yang 1 jadi dokter, yang 1 jadi pilot, yang 1 jadi lurah, yang 1 jadi presiden, biarin. Tapi 1 ada yang jadi ulama. Betul. Kenapa, Beb? Apa istimewanya? Iya, di dunia mungkin dihina, di dunia mungkin dipenjara, di dunia mungkin dihina oleh orang-orang, di dunia mungkin dia dicemooh. Tapi nanti di hari kiamat, kata Nabi, apa dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus, riwayatkan oleh Imam Ibn Abbas, idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala sirat, nanti ketika manusia berjembat di Siratal Mustaqim, kumpul ada ahli ibadah, kumpul ada ulama di situ. Qila lil 'abid udkhulil jannah wa tan'am bi ibadatik. Kata Allah waktu di Sirat kepada orang ahli ibadah yang di dunia ibadah mulu, wahai ahli ibadah, silahkan masuk surga berkat ibadahmu. Amin. Tapi orang alim, apa kata Allah? Wa qila lil alimi qif huna. Hei orang alim, tar dulu, jangan masuk surga dulu. Isfa liman ahbabta. Kamu mau kasih syafaat buat siapa aja, silahkan sekarang.
Ini malam kita hadir karena cinta kepada almarhum Muallim Kiai Haji Syafi'i Azami. Mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, amin. Karena memang ada 3 karakter manusia yang bisa ngasih syafaat. Yushfa yaumal qiyamah thalathatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang bisa ngasih syafaat pertolongan para nabi, para ulama, para syuhada. Nggak dapat ketemu dengan Rasul, cinta sama Rasul, insya Allah dapat syafaat. Punya guru alim, insya Allah dapat syafaat. Atau orang yang mati syahid dapat syafaat. Dia bisa ngasih syafaat kepada orang lain. Nanti orang alim itu mau masuk surga, di sirat di stop sama Allah. Give huna washfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syuffi'ta faqama maqamal anbiya. Ini ulama, kata Allah, tunggu jangan masuk surga. Kamu mau kasih syafaat buat siapa aja, silakan sekarang. Tidaklah orang kau pilih untuk mendapatkan syafaat, melainkan aku akan mengabulkan. Dulu di dunia cinta sama ulama, duduk sama ulama, ulamanya ingat, dikasih syafaat, masuk surganya Allah SWT. Maka ulama yang mukhlisin di hari kiamat, dia berdiri laksana para nabi, kasih syafaat buat orang lain. Subhanallah. Makanya di dunia ini jangan sampai kita musuhan sama ulama, saudara. Apalagi ulamanya yang darahnya nyambung ke Rasulullah, yang darahnya bersambung kepada baginda Rasul, yang membawa wasilah rahmat untuk kita. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, saking mulianya itu ulama, kita dilarang sama Nabi untuk iri. Iri sama tetangga, iri sama saudara, nggak boleh, betul. Tapi boleh iri sama 2 orang. Dzu hikmatin, orang yang punya hikmah, ilmu. Pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar, seperti almarhum tuh. Kalau sekarang anaknya melanjutkan, ini sir daripada sir orang tuanya. Boleh iri sama dia, Bib? Boleh. Kenapa? Dia punya kedudukan tinggi, dikasih sama Allah berkat ilmunya, amalnya, dakwahnya. Anda boleh iri. Atau orang punya harta, siang malam sedekah terus, amin. Hartanya ditaruh di tangan, bukan di hati. Iri sama mereka boleh. Apalagi sama orang tadi saya katakan berilmu, punya hikmah. Mungkin orang sekarang pahamnya hikmah itu kayak dukun ya, ahli hikmah. Padahal hikmah itu, saudara, Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, hiyal ilmu wal amal, wala yakunur rajulu hakiman hatta yajma'huma. Ahli hikmah itu orang yang punya ilmu lalu dia amalin, dan tidaklah dia disebut orang ahli hikmah, hakim, kecuali punya 2 sifat. Kerjaannya ngaji dan dia amalin, ngaji dia amalin, belajar bab wudu diamalin, tentang sunnah wudu dipakai, apapun yang dia dengar ilmu dipakai, itu orang akan menjadi ahli hikmah, amin. Ahli hikmah itu ulama yang sesungguhnya, saudara. Ini almarhum itu ulama bimaknal kalimah, ahli hikmah. Ahli hikmah itu mahal. Dalam Quran Sayyidina Luqman dipanggil Al-Hakim oleh Allah, ahli hikmah, Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu bukan namanya, tapi gelarnya dari Allah. Punya ilmu diamalin. Itu Luqmanul Hakim. Ibu bapak, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, umurnya 1000 tahun. Ash alfa-amin, alfa-sanah. Wahuwa ibnu ukhti Ayyub. Luqmanul Hakim itu ponakannya Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam kitab Hasyiatul Jamal alal Jalalain, itu Luqmanul Hakim penasihatnya Nabi Daud. Makanya ittafaqal ulama, Luqmanul Hakim bukan nabi, dia orang soleh. Kecuali Imam Asy-Sya'bi sama Imam Ikrimah mengatakan Luqmanul Hakim seorang nabi. Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Luqmanul Hakim itu innahu kana abdan katsirut tafakkur hasanal yaqin ahabballah fa ahabbuh wa mannallahu alaihi bil hikmah. Luqmanul Hakim itu seorang hamba manusia
yang selalu tafakur, ambil hikmah dari segala sesuatu, keyakinannya bagus, cinta betul sama Allah, sampai Allah cinta kepada Luqmanul Hakim, sehingga ucapannya menjadi hikmah buat sang pendengar. Subhanallah. Luqmanul Hakim, ibu bapak pernah nasihatin anaknya, alaika ya bunayya bimajalisil ulama, wahai anakku, hendaklah kamu lazimi majlis-majlisnya ulama. Bukan mujalasa ya. Kalau mujalasa main gaplek sama gurunya, ngerokok bareng sama gurunya, itu mujalasa. Kalau majalis, duduk di majlisnya ulama. Wastami' kalamal hukama, dan dengerin ucapan-ucapan ahli hikmah tadi itu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah bisa menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah. Di rumah kerjaannya nonton TV, di rumah kerjaannya ngobrol, main handphone, ada acara begini, dengar ilmu, mudah-mudahan dapat hikmah, hati yang mati menjadi hidup. Apa dikatakan kama yuhyil arda al-mayyita bawabilil matar, seperti tanah yang tandus, kering kejatuhan hujan, basah enggak? Begitu juga hati kita, saudara. Kalau duduk sama ulama, berkat hikmah, hati kita yang gelap menjadi terang. Amin. Makanya hadir dalam acara seperti ini keberuntungan buat kita, saudara. Iman kita bertambah, keyakinan kita pada Allah semakin bertambah. Apalagi saudara, majlis seperti ini dihadirin sama ulama-ulamanya. Yang tua masih hadir, mudah-mudahan panjang umur. Ini bicara soal ilmu, Masya Allah, waktunya panjang. Cuman waktu kita udah nggak cukup, saudara. Tadi saya tanya, waktu sampai jam berapa? Sampai jam 10, Beb. Baik, ini waktu tinggal 2 menit. Saudara, dalam kitab Majma'ul Bahrain, saya tutup dengan hadis ini. Allah Ta'ala suruh malaikat azab untuk memasukkan neraka hamba-hamba Allah yang di dunia tidak pernah beramal saleh. Akhirnya ada seorang hamba, ketika ditimbang amal soleh sama amal buruknya, lebih berat amal buruknya. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin ini, ya maaf, mungkin sesuai dengan keadaan kita, tapi mudah-mudahan berkat hadis ini kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Apa kata malaikat yang nyiksa setelah ditimbang dosanya lebih banyak? Dia suruh anak buahnya, giring hamba ini, masukkan ke dalam neraka. Maka kata Allah, ya Jibril adrikhu, wahai Jibril, tolongin buru-buru. Kata Allah, dia mau dimasukin neraka, tahan dulu. Allah lebih tahu keadaan hambanya, tapi masih ditahan dulu, jangan dimasukin. Biar Jibril dan seluruh umat manusia berkat hadis Nabi ini semuanya tahu dan paham. Salhu, tanyain dia, jangan dimasukin surga dulu. Tanya, waktu hidup di dunia, hal ahabba aliman, pernah cinta sama orang alim enggak? Hei fulan, saya disuruh sama Allah, sebelum ente dimasukin ke neraka, saya mau tanya, waktu di dunia ente pernah cinta sama orang alim enggak? Oh lah, enggak pernah. Enggak kenal alim itu apa? Cintanya sama musuh-musuh Allah, cintanya sama artis, sama orang alim enggak kenal. Ya, Habib Husin Luar Batang tahu enggak? Enggak kenal. Habib Ali Kuitang enggak kenal. Muallim Syafi'i Azami yang mana tuh? Enggak kenal orang alim, apalagi cinta. Faqala Jibril, ya Allah, ini orang di dalam hidupnya enggak pernah cinta sama orang alim, berarti otomatis enggak pernah jalasa aliman, enggak pernah duduk di majelisnya, kan begitu? Udah cinta enggak pernah duduk di majelisnya. Apa kata malaikat Jibril? Waduh, masuk neraka juga nih. Apa kata Allah? Ya Jibril, tahan, jangan dimasukin neraka dulu. Salhu, tanya, hal jalasa fi ma'idatin wa fiha alimun. Waktu hidup di dunia ini, si fulan ini tanya, pernah duduk makan bareng nggak yang di situ ada ulamanya? Ini habis ini kan makan bareng nih,
Makanya ntar makannya deket-deket sama orang alim. Hai fulan, ente waktu hidup di dunia pernah makan makanan hidangan yang di situ ada orang alimnya enggak? Faqala la. Enggak pernah. Anda enggak pernah makan barang di situ ada ulama. Ya mungkin kerjaannya hidupnya makannya di kafe. Ada enggak ulama makan di kafe? Kagak ada. Kagak pernah. Anda enggak pernah makan barang sama orang alim. Minimal pernah hadir muludan. Pernah hadir acara begini nih, acara hall, dia pernah duduk sama orang alim. Ini kagak pernah. Waduh, ini bakal masuk ke dalam neraka nih. Ya Allah, anta a'lam bihali abdik. Ya Allah, engkau lebih tahu keadaan nih orang. Nggak pernah duduk bersama di dalam hidangan bersama orang alim seorang pun. Ya Jibril, wahai Jibril, jangan dimasukin neraka dulu. Is'aluh an ismihi wasma abih. Jangan dimasukin neraka dulu, tanya namanya dia siapa dan nama bapaknya siapa. In wafaqa ismuhu isma alimin nudkhiluhu ilal jannah bi syafaatihim. Kalau namanya dia mirip seperti nama orang alim atau nama bapaknya mirip seperti nama bapak seperti nama orang alim, berkat orang alim itu kita kasih syafaat masuk dalam surga. Malaikat Jibril turun lagi. Ya fulan, ini kayaknya yang terakhir nih, bentar lagi ente digoreng nih. Anda mau tanya, kata Jibril, nama ente siapa? Nama ente siapa? Kalau nama ente cocok dengan yang dimau sama Allah, ente bisa masuk surga nih. Ini udah terakhir nih. Jawabannya, nama saya, kalau kita nih Alek. Ya, jawaban Alek. Kaget tuh malaikat Jibril. Waduh, ini bukan nama nabi nih, bukan nama kiai, bukan nama ulama. Ada nggak kiai nama Alek? Kalau Habib nggak ada, Habib Alek nggak ada. Ya, nama kiai nggak ada. Tahdus minimal saya udah puterin nih Indonesia, nggak pernah ketemu kiai Alek, nggak ada. Kitab kuning udah saya gebet, nggak ada qala Alek radhiyallahu anhu, nggak ada. Jadi malaikat bingung, waduh bablas deh nih orang. Udah nggak pernah duduk sama orang alim, nggak pernah cinta sama orang alim, nggak pernah duduk di hidangan di situ ada orang alim, namanya Alek lagi. Alek, iya Alek. Mau dimasukin neraka sama malaikat azab. Kata Allah, wahai Jibril, adriku wa adkhilhul jannah. Wahai Jibril, kasih tahu tuh, jangan buru-buru jeblosin neraka, tolongin dia, masukin dia ke dalam surgaku. Alek nih masuk surga, ya Rob. Iya, sam'an wa ta'atan. Kenapa ya Rob harus masuk surga? Iya, fa innahu kana yuhibbu rajulan, dzalika rajul yuhibbu aliman. Memang dia nggak pernah cinta sama orang alim, duduk sama orang alim, bersama kumpul makan sama orang alim, namanya nggak ada bau-bau nama orang alim, tapi dia punya teman. Bukan dia punya teman yang temannya itu cinta kepada orang alim. Karena cinta temannya itu, teman duduknya kepada orang alim, biar dia masuk dalam surgaku berkat syafaat orang alim. Berarti qala Rasulullah SAW, sadaqa Rasulullah SAW, yushfa' yaumal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, fa'azim bimartabatin hiya tali nubuwata wa fawqa syahadati ma'a ma warada fi fadli syahadah. Coba anda renungkan keutamanya ulama. Nabi letakkan setelah para nabi, ulama, baru syuhada. Dia bisa menolong, memberi syafaat. Apa kata malaikat Jibril? Hai malaikat Ridwan, penunggu pintu surga, tok tok tok, bukain. Ada apa? Ini Alek masuk surga. Siapa? Alek. Iya. Ini urusan Allah dah. Ya udah, Lek masuk. Ya, alhamdulillah. Begitu juga kita.
Beb, Anda nggak bisa jadi orang alim, Beb, kebanyakan utang. Anda nggak bisa jadi orang alim, Beb, urusan Anda segunung. Anda nggak bisa jadi orang alim, jadi muridnya nggak bisa, nyantri nggak bisa. Anda punya konter handphone 24 jam nyala, aktif, nggak ada waktu. Ya udah, dengerin ceramahnya, bisa dengar melalui ya sekarang ini dengan mudah, ya. Nggak bisa dengerin, Beb, kuping Anda budek. Ya udah, lu cinta nggak? Enggak juga, jangan hidup. Cinta sama kiai kagak, cinta sama habaib apalagi. Habib kan berarti Arab, Arab nggak boleh dicintain. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti di hari kiamat lu jangan cari Rasulullah, jangan cari Rasulullah. Itu surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Udah deh, jangan dipanjangin, ini ceramah bisa panjang ya saudara. Sebetulnya saya nggak mau ceramah, banyak ulama di dalam ya, tapi imtithal amr sahibul bait ya, mudah-mudahan jadi ada manfaat buat saya, buat hadirin. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.